Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Damayanti, NIM 20120002338 dari kelas PAIH akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. Ketika Indonesia sudah menerapkan undang-undang tentang Sisdiknas, pengakuan terhadap keberadaan madrasah semakin meningkat, apalagi dengan masuknya kata-kata iman dan takwa dalam pernyataan umum tujuan pendidikan nasional dan kewajiban adanya pelajaran pendidikan agama Islam di setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sebagai implementasi adanya undang-undang tersebut, telah lahir beberapa peraturan pemerintah tentang pendidikan, termasuk pendidikan pemerintah tentang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya, pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajarannya agama. Pendidikan keagamaan Islam dapat berbentuk pendidikan diniyah dan juga pesantren. Nah, pendidikan diniyah dapat diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan juga informal. Pendidikan diniyah non-formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Quran, diniyah takmiliyah, atau yang lainnya. Pendidikan diniyah non-formal dapat berbentuk satuan pendidikan dan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama atau kabupaten atau setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan di atas. Khususnya diniyah takmiliyah diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan kurikulum sehingga lulusannya memiliki kompetensi sesuai dengan harapan semua pihak. Nah, dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pada pasal 30 ayat 1, 2, 3, dan 4 disebutkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenisnya. Nah, konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia amat dipengaruhi berbagai hal, diantaranya berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat dan kebudayaan. Nah, kebijakan pemerintah mulai dari pemerintahan kolonial awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru tampak tidak menguntungkan pendidikan Islam, bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam. Namun, berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya
Berbagai kebijakan tersebut mampu diredam hingga lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pada masa kolonial Belanda, kebijakan pemerintah tidak memperkenankan agama Islam diajarkan di sekolah-sekolah. Karena pendidikan Islam hanya dilaksanakan oleh masyarakat, baik perorangan maupun melalui lembaga atau organisasi Islam dengan pengawasan yang sangat ketat. Nah, hal ini berbeda ketika masa kolonial Jepang yang memberikan keluasan untuk pengajaran agama Islam di sekolah meskipun guru yang mengajar tidak digaji oleh pemerintah. Pada masa Orde Lama, pendidikan Islam mulai diperjuangkan untuk diadakan pembaruan dengan diterbitkannya berbagai kebijakan tentang perbaikan pendidikan Islam, diantaranya yaitu madrasah wajib belajar. Perbaikan pendidikan Islam berlanjut pada masa Orde Baru yang diawali oleh kebijakan pemerintah dengan penegrian madrasah MI negeri, MTS negeri, dan MA negeri hingga lahirnya SKB 3 Menteri yang menyamakan lulusan sekolah dengan madrasah, pendirian MAPK, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Islam semakin membaik pada masa Orde Reformasi dengan munculnya universitas-universitas Islam negeri yang tidak hanya bernaung di bawah Kementerian Agama, akan tetapi juga di bawah Kementerian Pendidikan Nasional yang memungkinkan pendidikan Islam mendapat perhatian dari berbagai pihak tanpa menonjolkan dikotomi umum dan agama. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.